Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Indra Bastian Tahir selaku dosen pengampu di mata kuliah pengantar ekonomi makro. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi bab 1 tentang pendahuluan. Dengan saya sendiri bernama Harith Farullah dan rekan saya yang bernama Aryo Hidayat. Baiklah, langsung saja kita mulai. Makroekonomi. Makroekonomi adalah studi tentang perekonomian secara menyeluruh termasuk pertumbuhan pendapatan, perubahan harga, dan tingkat pengangguran. Macroeconomics is the study of the economy as a whole, including growth in income, change in price, and the rate of unemployment. Macroeconomists attempt both to explain economy event and to the peace policy to improve economic performance. Perkembangan mikroekonomi, makroekonomi. Perkembangan ilmu ekonomi modern dimulai pada saat Adam Smith, yaitu pada tahun 1723 sampai 1790. Ia menerbitkan bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation, yang kemudian dikenal sebagai Wealth of Nation. Adam Smith menyatakan bahwa seperti alam semesta yang berjalan serba teratur, sistem ekonomi pun akan mampu memulihkan dirinya sendiri, self-adjustment, karena kamu ada kekuatan pengatur yang disebut sebagai invisible hand. Dalam bahasa yang sederhana, tangan gaib tersebut adalah mekanisme pasar, yaitu mekanisme alokasi sumber daya ekonomi berlandaskan interaksi kekuatan permintaan dan penawaran. Adam Smith percaya bahwa mekanisme pasar akan menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien jika pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian. Kepercayaan terhadap kemampuan mekanisme pasar semakin menguat ketika seorang ekonomis Prancis, Jean-Baptiste Say, 1767 sampai 1832, mematangkan pemikiran Smith dengan melontarkan pendapat yang sekarang dikenal sebagai hukum Say, Say's Law, yaitu supply creates its own demand. Dalam bukunya A Treatise of Political Economy 1803. Maksud dari pernyataan Say tersebut adalah bahwa barang dan jasa yang diproduksi pasti terserap oleh permintaan sampai tercapai keseimbangan pasar, atau bisa disebut equilibrium. Asumsi-asumsi yang melatar belakangi model mekanisme pasar tersebut ada dua, yaitu struktur pasar merupakan persaingan sempurna, informasi sempurna, dan sistematis. Input dan output adalah homogen. Para pelaku ekonomi bersifat rasional dan bertujuan memaksimumkan kegunaan dan keuntungan. 2. Netralitas uang, money neutrality, yang mempunyai konsekuensi harga bersifat fleksibel dapat berubah seketika itu juga, price flexible. Revolusi Keynes, lahirnya teori makroekonomi. Sebelum terjadinya kelesuan perekonomian dunia pada tahun 1929 sampai 1933 yang dikenal sebagai depresi besar, Great Depression. Para ahli ekonomi percaya akan mekanisme pasar. Namun Great Depression membuyarkan keyakinan terhadap hipotesis ekonomi klasik karena depresi besar terjadi dalam jangka waktu yang lama, yaitu dari 1929 sampai 1933 dan menimbulkan masalah-masalah besar. Misalnya di Australia selama periode depresi besar, tingkat pengangguran mencapai lebih dari 20% angkatan kerja. Output perekonomian berkurang sampai 50%, sementara
KT investasi merosot tajam. John Maynard Keynes melontarkan pendapat untuk memperbaiki keadaan melalui bukunya yaitu The General Theory of Employment, Interest and Money yang terbit pada tahun 1936. Dalam bukunya yang lebih dikenal sebagai The General Theory, menurut Keynes, kelemahan teori klasik adalah lemahnya asumsi tentang pasar yang dianggap terlalu idealis dan masalah ekonomi terlalu fokus pada sisi penawaran. Berkaitan dengan kritik tersebut, Keynes menyampaikan pokok pikiran yang kedua berupa usulan pemulihan ekonomi dengan memasukkan peran pemerintah dalam perekonomian dalam rangka menstimulir sisi permintaan. Demand creates its own supply. Untuk memahami ekonomi, para ekonomi menggunakan model-model kuantitatif yang mengandung teori untuk menyederhanakan permasalahan yang ada sesuai dengan realita kehidupan. Membangun model ekonomi berarti melibatkan berbagai variabel-variabel ekonomi yang digunakan dalam model tersebut. Teori sebagai pembangun model. Model-model ekonomi menggambarkan seringkali dalam persamaan matematik hubungan antar variabel. Model ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen bisa disebut juga endogenous variabel, adalah variabel yang akan dijelaskan oleh sebuah model. Sedangkan variabel eksogen yang bisa dikatakan exogenous variabel adalah variabel yang nilainya ditentukan di luar model. Var endogen and var exogen. Model-model memiliki dua jenis variabel, variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen atau endogenous variabel adalah variabel-variabel yang akan dijelaskan nilainya ditentukan di luar model. Bagaimana model bekerja adalah teori yang disederhanakan, menunjukkan hubungan penting di antara variabel-variabel ekonomi. Variabel eksogen adalah variabel yang berasal dari luar model. Variabel endogen adalah variabel yang dijelaskan oleh model. Sebuah model akan menjadikan bagaimana perubahan dalam variabel eksogen mempengaruhi variabel endogen. Tujuan dan sebuah model adalah eksogen, berasal dari luar model dan bertindak sebagai input model. Sedangkan variabel endogen di dalam model dan merupakan output model. Marilah kita kaji model paling populer dari seluruh model ekonomi penawaran dan permintaan. Bayangkan bahwa seseorang ekonomi tertarik untuk mengetahui apa yang mempengaruhi harga pizza dan jumlah pizza yang terjual. Ia akan memprosesnya dengan mengembangkan model yang menggambarkan perilaku para pembeli pizza, dan interaksi mereka di pasar pizza. Sebagai contoh, ekonomi tersebut menganggap bahwa jumlah pizza yang diinginkan konsumen QD bergantung pada harga pizza P dan pada pendapatan agregat Y. Hubungan ini digambarkan dalam persamaan di mana D menunjukkan fungsi permintaan. Demikian pula, ekonomi itu menganggap bahwa jumlah pizza yang ditawarkan kepada penjual pizza US bergantung pada harga pizza P dan pada harga bahannya PM seperti keju, tomat terigu, dan ikan. Hubungan ini ditunjukkan sebagai di mana S menunjukkan fungsi penawaran. Akhirnya, ekonomi mengasumsikan bahwa harga pizza membentuk keseimbangan jumlah yang ditawarkan dan jumlah yang diminta. Tiga persamaan ini membentuk model dari pasar pizza. Selanjutnya,
mengindikasikan barang dan harga yang terjadi pada saat terjadinya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Contohnya seperti di slide berikut ini, gambar berikut ini. Selanjutnya, mengindikasikan bahwa permintaan meningkat yang ditandai dengan bergesernya kurva permintaan ke kanan, sementara penawaran tetap, sebagai akibat bahwa jumlah barang yang diminta bertambah dari Q1 ke Q2, maka harga naik dari P1 ke P2. Ini adalah sebuah contoh struktur kebijakan makroekonomi, masalah makroekonomi, dan tujuan akhir kebijakan. Kebijakan makroekonomi yaitu demand, fiskal, moneter. Bisa disebut juga supply. Masalah makroekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, neraca pembayaran, dan bisa disebut juga dengan supply. Tujuan akhir kebijakan ada price level stability, high employment level, long term economic growth, dan exchange rate stability. Selanjutnya adalah struktur engine of growth atau economic growth. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth bisa diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output suatu wilayah dengan pengukuran tertentu. Biasanya, teknik pengukuran yang digunakan adalah produk domestik bruto (PDB) dan produk domestik regional bruto (PDRB). Engine of growth ada 4, yaitu investasi, APBN, SM atau net export, dan konsumsi masyarakat. Itu bisa disebut masalah makroekonomi. Selanjutnya, ini adalah contoh struktur keterkaitan hubungan antara investasi dengan ekonomi yang akan terus berputar saling menguntungkan satu pihak dengan pihak lainnya. Seperti gambar yang saya tunjukkan ini, ada investasi naik, kesempatan kerja naik, kesempatan mendapat income naik, tabungan naik, dan balik lagi ke investasi naik. Bisa dari kesempatan mendapat income naik, konsumen naik, iklim usaha cerah, lalu naik ke investasi naik. Selanjutnya, beberapa ukuran yang sering digunakan untuk menilai kinerja ekonomi makro. Contohnya 1, output nasional yang dihasilkan, yaitu GNP atau GDP. 2, kesempatan kerja yang diciptakan atau bisa disebut unemployment rate. 3, stabilitas tingkat harga, bisa disebut inflation rate. 4, stabilitas neraca perdagangan atau BOT. 5, stabilitas neraca pembayaran atau BOP, dan 6, stabilitas kurs valuta asing atau forex. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator Harith Fakrullah. Kami kelompok 1, bab 1, bagian pendahuluan. Saya dan rekan saya meminta maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.